setuju, dalam artian karena Kebak Nabrang itu tidak ikut berjuang lah ya, ikut berjuang tapi jasanya tidak sebesar pamannya Lembu Sora. Nah, beliau Ronggolawe sendiri mengusulkan Hai Bolo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kang Sanggluk dari channel Ksatrio Mawar. Dan kali ini saya sudah berada di sebuah pemakaman di daerah Kota Tuban, yaitu makam dari Eyang Ronggolawe. Pasti kalian semuanya pada tahu. Yuk kita langsung penelusuran di makam atau pesarian Eyang Ronggolawe. Oke Bolo, di depan kalian ini adalah gapura menuju sebuah pemakaman umum, yaitu makam dari Adipati Tuban yang kedua, yaitu Eyang Ronggolawe. Sejarah singkatnya biar nanti kalian lihat sendiri penjelasan dari Bapak Juru Kuncinya ya. Jadi di sini ada sebuah musola. Bila kalian kesini nih apa ya, ancar-ancarnya, dan kalian bisa masuk gang lorong kecil seperti ini ya, mau pres satu mobil. Dan di sebelah musola persis ini ada sebuah makam umum ya di daerah Tuban, Sidomulyo apa Sidokumpul apa Sidomulyo kalau nggak salah ya, di daerah kota Kabupaten Tuban. Jadi sekilas sejarah tentang Eyang Ronggolawe, beliau adalah seorang adipati Tuban yang kedua, dan di sini adalah tempat di mana Eyang Ronggolawe menyimpan bukti sejarahnya. Di sini adalah sebuah makam, tapi di sini bukan jasad ya Bolo, dan di sini adalah sebuah perabuan dari Eyang Ronggolawe. Tempatnya ada di pemakaman umum seperti ini, kalian bisa lihat sendiri ya Bolo. Benar-benar pemakaman umum. Saya ambil video ini habis subuh persis, kurang lebih jam 5. Mudah-mudahan video yang saya ambil ini agak cerah ya Bolo, karena masih gelap. Dan di pemakaman ini sudah ditata sedemikian rupa ya, jadi dibentuk cantik dan nuansanya dibentuk seperti apa ya, ada pendopo, 2 pendopo ya, buat kalian beristirahat. Pemakaman umum seperti ini. Disinilah abu dari Eyang Ronggolawe disimpan. Dan di sini saya tadi sempat bertanya juga ya tentang siapakah Eyang Ronggolawe. Eyang Ronggolawe kalau di mata Kerajaan Majapahit itu Eyang Ronggolawe adalah sebagai, bisa jadi katakan pemberontak ya, tapi buat masyarakat Tuban beliau adalah pahlawan masyarakat Tuban. Kenapa di Majapahit Eyang Ronggolawe dikatakan sebagai pemberontak? Karena salah paham itu. Jadi penjelasan singkatnya biar Bapak Juru Kunci sendiri tadi yang menjelaskan. Dan kalian kalau mau masuk ke makam atau pesarian Eyang Ronggolawe, dan di sini ada 2 buah arca, 2 rapalah, 1 dan 2. Saya datang semalam bersama rombongan Bolo. Dan di sini ada istri Bapak Juru Kunci, istri ibu Bang, kemudian Juru Kunci juga ya. Tadi yang saya wawancarai Juru Kuncinya lelaki Bolo.
Dan disinilah makam Eyang Ronggolawe atau Abu Eyang Ronggolawe berada. Nggih, Bu. Kok mati lampu nih, Bu? Peteng, Bu. Nggih. Nggih sing niki komen makam niku. Niki lho. Nggih. Nggih. Pateni ya. Jadi gini, Bolo. Ini kan sudah jam 5 tapi di kamera agak kelihatan masih gelap. Jadi nggak apa-apa ya, agak burik-burik sedikit lah. Oke, kita langsung masuk aja. Bu. Dan disinilah tempat di mana abunya Eyang Ronggolawe disimpan dan diberi jejak atau tetenger dari berbentuk makam. Jadi kurang lebih ada sekitar 12 makam diapit pohon yang begitu besar ya dan dibalut warna kuning. Dan inilah pesarian Eyang Ronggolawe yang menurut legendanya beliau adalah Adipati Tuban yang kedua. Ada beberapa lampu untuk menghiasi pesarian Eyang Ronggolawe ya, biar kelihatan agak malam itu nggak gelap-gelap amat Bolo. Jadi disinilah Eyang Ronggolawe dan di dalam ada beberapa makam, diantaranya yaitu ada makam Eyang Ronggolawe. Di sini bertuliskan pesarian para adipati. Ada Raden Haryono Ronggolawe, Raden Haryo Sirolawe, Raden Haryo Sirowenang, Raden Haryo Leno, Raden. Jadi ntar saya sepil langsung ke makamnya aja ya. Dan penjelasan dari Bapak Juru Kunci, karena saya di sini datang semalaman bersama rombongan ya. Disinilah pesarian atau abu dari Eyang Ronggolawe disemayamkan Bolo. Dan inilah bentuk dari makam Eyang Ronggolawe. Jadi kalau kalian mau ke sini, hanya sekedar informasi buat bolo-bolo semuanya yang suka ziarah akan sowan leluhur. Kalian kalau ke makam Eyang Ronggolawe nggak susah-susah amat Bolo. Cari alamatnya di Google Maps juga ada, dan kalian kalau datang ke sini memang pasti dikunci. Jadi kalian harus menghubungi juru kuncinya yaitu Pak Rahmat. Rumahnya kurang lebih sekitar 50 meter dari pemakaman Eyang Ronggolawe. Oke Bolo, inilah makam Eyang Ronggolawe dan sanak familinya ya. Jadi ntar sejarah beliau bakalan diceritakan langsung oleh Bapak Juru Kunci ya. Sini ada Raden Aryo Balabar dan juga ada Nyai Ageng Manila, Nyai Ageng Kunsia, Nyai Ageng Batulare, dan Raden Ajeng Aryo Tejo, serta Raden Aryo Leno. Disinilah semua kerabat dari Eyang Ronggolawe. Jadi penerangan atau secara singkatnya biar Bapak Juru Kunci aja yang menjelaskan. Dan di sini nisan atau pusaran dari makam Eyang Ronggolawe benar-benar dibentuk seperti ini ya, selayaknya kayak kerajaan seperti itu. Dan di sini juga ada kerabatnya, ada Aryo Lawe, dan di sini ada Aryo Menang, ada Nyai Roro Kuto,
serta ada Raden Aryo Tejo dan ada Raden Aryo Digoro. Dan disinilah kalau kalian mau ziarah, di mana tempat pesarian atau makam Eyang Ronggolawe. Oke, langsung saja kita ke babak juru kuncinya biar kalian tahu singkat sejarahnya Eyang Ronggolawe. Oke Bolo, sekarang saya sudah bersama Bapak juru kunci dari makam Eyang Ronggolawe Tuban. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Bapak Rahmat. Bapak, kalau saya boleh tanya, ini daerah Tuban mana ya Pak? Tuban kota, cuma desanya Sidomulyo. Desa Sidomulyo, Kecamatan Kota. Kecamatan Kota, Kabupaten Tuban. Jadi di sini beliau menjaga makam Eyang Ronggolawe sudah berapa lama Pak? Kurang lebih 20 tahun. 20 tahun, Masya Allah. Tugas yang mulia dipikul dari Bapak siapa Pak? Rahmat. Pak Rahmat. Jadi di sini saya penasaran Pak, akan sejarah singkat siapakah Eyang Ronggolawe gitu Pak? Jadi untuk cerita beliau itu, betulnya beliau itu Adipati Tuban yang kedua. Adipati Tuban yang kedua. Nah, yang pertama itu kakeknya yang punya nama atau bernama Dandang Wacono atau Ki Ageng Papringan. Nah, Ki Ageng Papringan sendiri punya 2 putri, Nyi Ageng Ekso sama Nyi Ageng Lanang Jabin. Nah, terus yang Nyi Ageng Ekso itu digarwa sama Arya Wiraraja Adipati Sumenep. Jadi di eranya runtuhnya Singosari, berdirinya kerajaan Kediri, itu beliau ikut menyembunyikan atau Raja Singosari, Raden Wijaya itu, sampai beliau menyusun pasukan untuk meruntuhkan Kediri dan akhirnya muncullah Majapahit. Nah, jadi beliau itu putra dari Raden Arya Wiraraja, tapi baru berjalan kisaran 3 tahun di kerajaan Majapahit itu sudah ada gejolak. Gejolak mungkin ya di dalam suatu pemerintahan yang baru untuk menata struktur kalau sekarang itu struktur organisasi kenegaraan atau dulu kerajaan. Jadi waktu itu Raden Wijaya menunjuk si Kepuak Nabrang sebagai seorang senopati, sedangkan Ranggalawe itu tidak setuju, dalam artian karena Kepuak Nabrang itu tidak ikut berjuang lah, ya ikut berjuang tapi jasanya tidak sebesar pamannya Lembu Sora. Nah, beliau Ronggolawe sendiri mengusulkan pamannya Lembu Sora itu untuk jadi senopatinya. Tapi karena di samping raja itu ada orang, kalau bahasanya sekarang itu sengkuni, karena beliau tidak punya kesaktian apa-apa tapi otaknya cerdas, akhirnya dihasutlah Raden Wijaya itu. Akhirnya sudah dinasihati Ranggalawe sama bapaknya sama pamannya, sudahlah kita terima saja bahwa itu keputusan seorang raja. Tapi di dalam sejarah yang aslinya kan Ronggolawe sebagai seorang pemberontak, padahal aslinya bukan. Jadi waktu itu Halayayuda mengompor-ngompori bahasanya sama rajanya, akhirnya pasukan Majapahit itu mau menyerang Tuban,
Tapi sampai di Tambak Beras sana sudah dihadang dengan pasukannya Ronggolawe, terjadilah perang di Tambak Beras sampai akhirnya ketiga-tiganya gugur. Nambi, Keboan Nabrang, Aranggalawe. Berarti maksudnya di mata masyarakat umum Eyang Ronggolawe ini termasuk pemberontak Majapahit ya? Dinilai. Kalau untuk daerah Tuban sendiri, beliau itu diyakini sebagai seorang pejuang sejati, bukan seorang pemberontak. Nah, tapi kalau di dalam sejarah, karena sejarah itu yang dulu yang bikin juga Belanda, jadi bisa diburamkan ya Pak? Nah, bisa diburamkan, dikaburkan untuk apa? Biar anak cucu keturunannya itu membenci. Tapi pada kenyataannya kan berbeda. Nah, banyak orang yang salut, banyak orang yang menjunjung tinggi nama beliau, karena ya dari perjalanan itu secara akhirnya yang asli terungkap. Nah, begitu. Ini di dalam apa ya, cukup makam Eyang Ronggolawe ini kan cukup banyak makam ya Pak. Dari beberapa makam ini semuanya ini masih darah Eyang Ronggolawe atau gimana Pak? Jadi di dalam itu ada 12 makam. Yang 7 itu adipati, yang 5 itu sebagai keluarga besar anak keturunannya beliau. Termasuk yang cewek-cewek ada 3, Nyi Ageng Manila, Nyi Roro Koto, Nyi Ageng Gunsia, sama Raden Ajeng Arya Tejo, itu istri dari Arya Tejo. Itu. Nah, putra dari Arya Tejo itu Nyi Ageng Manila atau Chandrawati, itu istri dari Sunan Ngampel. Itu putra dari Arya Tejo. Berarti sesosok Eyang Ronggolawe ini masih berbau-bau Sunan ya Pak, darahnya? Ya, karena memang dulu itu eranya belum ada Islam masuk ke Nusantara. Di Nusantara sebetulnya sudah Mas, cuma belum umum. Belum umum. Tapi beliau juga menurunkan seorang wali Allah. Sunan Kalijogo itu keturunan Bupati Tuban yang ke-7, Arya Wilotekto, punya anak Raden Said Sunan Kalijaga. Mohon maaf ini agak genting ini Pak pertanyaan ini. Biasa kalau orang-orang sekarang kan pada menilai Eyang Ronggolawe ini termasuk muslim atau masih non muslim Pak? Kalau untuk masalah syariat itu memang belum ada Islam di Jawa, ya kemungkinan itu masih Hindu Buddha. Karena di sini itu diyakini sebagai perabuan. Jadi di antara 12 itu yang tidak ada apa ya istilahnya, tetenger atau patok kalau bahasanya itu. Tetengernya kan punyanya Eyang Ronggolawe aja, karena waktu perang itu sebagai penghormatan beliau dikremasi di Majapahit, di Mojokerto sana, abunya diminta warga Tuban untuk ditaruh di sini. Berarti makam ini hanya tetenger ya Pak? Makamnya hanya tetenger, tapi beliau dikremasi masih zaman-zaman Hindu Buddha ya Pak? Buddha itu di Mojokerto sana, terus akhirnya abunya diminta ditaruh di sini. Kan ada 2 versi, ada yang dilarung di laut, ada yang minta biasanya dibawa pulang ke rumah. Mengenai filosofi patung kuda yang ada di depan itu Pak, sedikit cerita, simbol apa itu Pak? Ya simbolnya kota Tuban, karena identik dengan tunggangannya Eyang Ronggolawe itu. Nah, itu kudanya yang diberi nama Gagak Rimang. Nah, jadi kudanya itu simbolnya, kudanya kakinya bahasa ditekuk itu menandakan bahwa di depan ada musuh, ngasih tahu tanda yang naik itu. Jadi kuda ini buat tetenger ya kalau ada musuh. Juga simbol, karena dulu
beliau kan banyak punya kuda. Nah, itu salah satu di antara kudanya yang paling istimewa. Warna apa, Pak? Hitam. Hitam. Nggih. Oke, Bolo. Saya kira cukup. Dan buat kalian semuanya yang suka akan sowan ziarah leluhur, kalian bisa datang di Kota Tuban. Tepatnya di mana tadi, Pak? Di Sidomulyo. Sidomulyo. Kalian browsing di internet pasti ada. Dan saya ada ketertarikan ziarah ke Eyang Ronggolawe ini, entah kenapa ya, aku sudah 3 kali ini. Jadi kayak ada ketertarikan ke sini lagi itu loh. Padahal sebelum ke Eyang Ronggolawe sebenarnya ada adipati yang pertama ya, Pak. Nggih. Yang Dandang, siapa Dandang tadi? Wacono. Dandang Wacono. Ya wis, Bolo, saya kira jumpa pada hari ini cukup sekian. Kurang lebihnya kalian bisa lihat sendiri penjelasan dari Bapak Rahmat tadi ya. Beliau di sini masih beragama Hindu-Buddha, jadi di sini tuh hanya Abu ya, Pak, perabuannya Eyang Ronggolawe. Ya wis, Bolo, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yakin kebaikan akan tumbuh dan berbuah walau bukan di tempat di mana kita menanamnya. Tetap jaga iman, jaga perseduluran, jaga alam semesta. Yang barusan tahu dan bergabung di channel Kesatria Mawar, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke sosial media kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.